sempat diprotes, seharusnya itu kalau nggak kena tangan kipernya si Silvestri, kemudian langsung disundul si Lautaro, bola muntahnya diambil Lautaro, itu dianggapnya offside. Tapi pas dilihat di tayangan ulang, itu kena tangannya si Silvestri, jadi dianggapnya gol. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Ini hari yang spesial. Tidak ada yang lebih spesial dibandingkan pintu maaf yang teman-teman berikan untuk gua. Mohon maaf lahir dan batin atas semua konten, ucapan, tanggapan-tanggapan gua ke teman-teman yang tidak mengenakan hati. Dari hati gua yang paling dalam, gak pernah ada maksud untuk melukai hati teman-teman semua. Apalagi yang bukan Interisti ya, mungkin gue suka, sering kali gue ngejek Milan, ngejek Juve, semua itu demi keseruan di dunia sepak bola saja. Mohon jangan dimasukkan ke hati dan dibukakan pintu maaf. Teman-teman, terkait lebaran, gue kemarin mau giveaway kan, food card, ada 2 akan gue bagikan untuk giveaway lebaran. Besok pengumumannya, silakan bagi teman-teman yang belum mengisi form yang ada di kolom deskripsi, silahkan isi, nanti gue pilih, besok kita undi bareng-bareng. Akan gue pilih 2, nanti food cardnya gambarnya custom, terserah teman-teman, tidak harus Interisti. Teman-teman mau gambar Del Piero, mau gambar Cuadrado, mau gambar mungkin penggemar Milan di sini, ada yang mau gambar wasit gitu juga boleh, nanti bebas, suka-suka teman-teman. Ngomong-ngomong tentang wasit, tadi malam banyak banget tuh yang bilang Dzeko itu seharusnya bukan penalti. Pas gue lihat-lihat, tadinya awalnya kalau teman-teman lihat Cerewetin live, gue juga wah kayaknya nggak penalti itu, kayaknya nggak kesenggol. Tapi wasit akhirnya memberikan kartu kuning, sudah lihat VAR dan banyak juga bertebaran gambar-gambarnya itu murni foul sih teman-teman, nggak bisa dianggap nggak foul. Yang justru harusnya dianggap foul tuh sikutan Theo Hernandez ke pemain Fiorentina tuh harusnya kartu kuning, dan harusnya ada beberapa kali. Theo Hernandez sering banget, waktu itu derby juga nyikut Barella. Jadi nggak aktual banget kalau teman-teman Milanisti nyebut Inter didukung wasit. Milan tuh emang hokinya gokil banget sih. Waktu lawan Lazio, Acerbi kayak gitu. Kemarin kipernya Fiorentina lebih ngaco lagi teman-teman. Radu ketika blunder itu kan ada pressingnya ya dari pemain lawan. Bola yang dikasih oleh Perisic juga bola yang relatif liar, jadi sulit. Lah ini kipernya Fiorentina nggak jelas ngasih ke Leo, jadinya jadinya Milan unggul. Udah seneng banget gue sampai menit 80 Milan ngasih Fiorentina ngasih perlawanan, sempat ada sundulan si Cabral, tapi Maignan sukses banget untuk menepis. Bagus sih, salah satu pemain yang menurut gue paling penting di Milan adalah si Maignan. Oke, kita bahas Inter dulu. Kita menang 2-1, big win. Itu kemenangan yang sangat amat besar karena membuat kita tetap dalam pertandingan, tetap dalam peperangan ini. Kalau kita sampai seri atau kalah, wah bubar. Ini kita pressure-nya sangat tinggi, terlebih habis kalah dari Bolonya. Terus kondisi fisik pemain kita capek. Lord Gagliardini jadi starting 11, tambah ada Di Marco. Siapa lagi? Duet Lautaro Dzeko kembali dimainkan. Wah, serba kelabakan kita, serba ancur-ancuran. Tapi nyatanya kita bisa menang walaupun 2-1. Tapi menurut gue relatif aman. Seperti biasa kita ngebungkus sejak awal. Dan Perisic, wah gila, narkoba kayaknya itu orang tuh. Doping, ngegolin. Gue ada catatan Perisic tuh berarti total udah berapa dia ya golnya ya. Ada kok, si Perisic itu sudah 52 gol, 48 assist untuk Inter dari 250 pertandingan. Hanya beda 1 gol lagi dengan Mateus, rekor 53 gol. Sama Suareznya Inter juga 55 gol nih. Dia bukan striker gokil sih. Emang Perisic untuk ukuran statistik angka menggila banget sih. Lalu gol kedua penalti dari Dzeko dilanggar, Lautaro Martinez penaltinya gagal. Aduh, Lautaro Martinez gue juga ada catatannya. Dia udah berapa kali? 57% doang conversion rate, nyaris setengahnya doang dia. Ngegolin 4 gol dari 7 kali percobaan, 3 kali gagal nih. Dia gagal lawan Udinese, Marco Silvestri, Alessio Cragno, dan itu waktu itu Milan.
waktu zamannya Spalletti. Aduh gila parah banget sih. Lautaro Martinez nih memang untuk penalti kita deg-degan dan sempat diprotes. Seharusnya itu kalau nggak kena tangan kipernya si Silvestri, kemudian langsung disundul si Lautaro, bola muntahnya diambil Lautaro, itu dianggapnya offside. Tapi pas dilihat di tayangan ulang itu kena tangannya si Silvestri, jadi dianggapnya gol. Wah kalau itu sampai nggak gol juga kita bisa 1-1, gue nggak ngerti deh. Kita harus bisa Inzaghi. Kenapa masang Lautaro sama Zeko lagi gue gak ngerti. Tapi yang pasti, oh iya teman-teman, untuk kedepannya gue akan live di GoPlay juga. Silahkan teman-teman download, kemudian di search aja Ceking Gita nih, gue tampilin. Belum ada yang nge-follow sama sekali. Kenapa gue pakai GoPlay? Karena live-nya ternyata gak ada delay. Kalau di YouTube kan delaynya sampai 20 detik tuh. Jadi kalau gue live selama ini, di bolanya sih nggak delay, tapi 20 detik kemudian baru tampil di YouTube. Makanya teman-teman suka bilang, apaan bang delay kok lambat banget. Bukan guanya, tapi YouTube-nya emang delay 20 detik. Oleh karenanya gua akan mencoba GoPlay. Jadi teman-teman kalau yang live streaming, gue sih masih sejauh ini akan double device ya. Jadi di YouTube iya, GoPlay iya, tapi kayaknya gue live streaming ke depannya akan lebih fokus ke GoPlay. Teman-teman silakan download aja karena gratis, kita ngobrol-ngobrolnya interaktifnya melalui GoPlay kalau yang live streaming. Oke deh, lanjut. Barella cedera, tadinya dianggap parah, cuma ternyata pas di konferensi pers Inzaghi bilang itu aman-aman aja, cuma bengkak. Semoga ya teman-teman ya, karena minggu depan hari Jumat jam 11 kita akan melawan Empoli. Kenapa kita bisa mainnya Jumat jam 11 atau jam 12? Karena hari Rabunya atau Kamisnya tengah pekan kita final Coppa Italia lawan Juve. Habis itu kita ngelawan Cagliari. Wah gila berat banget nih. Semoga Barella fit. Tadi malam Gagliardini ini mainnya juga relatif kacau sih. Teman ke kiri dia ngikut ke kiri, teman ke kanan dia ngikut ke kanan. Dia nggak ngerti konsep buka ruang, tapi ya relatif aman lah tadi malam. Vidal dimasukin gokil. Ada satu peluang dia cetak gol tapi ternyata di offside. Gue nggak bisa, teman-teman bisa jelasin nggak kenapa offside? Itu peraturan apa ya? Jadi Korea ketika ngoper nggak boleh pemainnya lebih di depan dibanding dia gitu ya, dianggap offside ya. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa ini dianggap offside? Kemudian Handa memberikan ketenangan memang bagi lini belakang kita. Dari segi refleks tadi malam justru bagus, tendangan bebasnya Udinese ketepis walaupun akhirnya kebobolan, tapi Handanovic di paruh kedua musim ini relatif lebih solid sih, dan terutama memang dia bisa ngoper-ngoper bola. Kita juga lebih tenang ketika dia dapetin bola, nggak kayak waktu sama si Radu. Kemenangan 2-1 ini membuat kita tetap menempel Milan. Ini sangat dibutuhkan banget. Milan sekarang poinnya 77, Inter 75. Kalau dilihat dari lawannya, aduh hidung gue gatel, sorry. Milan berikutnya akan ngelawan Verona, Atalanta, Sassuolo. Menurut teman-teman gimana? Gue kok bisa kepikiran mereka tiga-tiganya seri ya? Gue masih optimis. Selama secara matematis kita belum dinyatakan gagal, gue optimis banget. Terlebih lawannya Verona, Atalanta, Sassuolo. Kalau sampai Milan ini sapu bersih sih salut banget sih. Sementara Inter akan lawan Empoli yang relatif sudah aman di klasemen. Kemudian ada Cagliari yang baru saja mecat pelatihnya Walter Mazzarri dan Sampdoria. Semoga kita bisa sapu bersih. Gue optimis itu sapu bersih. Kemudian gue merasa bahwa Milan setidaknya akan ada 2 pertandingan dia tergelincir. Kalau teman-teman pede nggak? Prediksinya gimana nih 3 pertandingan Milan nih? Verona ya, sekarang kita lihat nih. Verona itu ada di peringkat 9. Teman-teman lihat jumlah gol yang dilesakkan Verona itu 61 teman-teman. Sejumlah golnya Milan 61. Lini depannya dia tajam banget, tapi lini belakangnya kacau. 52 gol mereka kebobolan. Nah gue gak tahu nih nanti lawan Milan gimana nih. Karena kemarin Fiorentina waktu lawan Milan 3 gelandang utama yang dimainin di awal, tidak ada Torreira, tidak ada Bonaventura. Gue gak ngerti, makanya nih lawan-lawannya Milan nih suka bikin yang aneh-aneh nih. Jadi bikin curiga sendiri. Terlebih tuh ada tuh ketika Icone dilanggar juga oleh Leao tuh, harusnya penalti apa enggak, tapi yang diejek-ejek Inter aja. Kemudian apalagi ya momen menariknya kemarin itu, Gagliardini udah, terus Lautaro Martinez ngegolin, berarti dia sudah 21 gol sama seperti tahun lalu. Oke, gue bacain ini aja deh, konferensi pers ya. Si Darmian setelah pertandingan dia bilang bahwa we were aware that after our setback in Bologna there were
three huge point gitu. Jadi setelah setelah kalah lawan Bolonya kemarin, kemenangan lawan Udinese adalah poin yang sangat besar. Kemudian apalagi ya, abis itu Inzaghi aja deh. Inzaghi ada nggak ya? Oh, Lautaro dulu. Lautaro dia bilang, we managed to win a difficult game. Kita telah memanage dengan baik kemenangan di pertandingan yang sangat sulit. Udinese adalah tim yang sangat sulit. Mereka bermain fisikal. Nah, Inzaghi bilang nih, for Barella there is no major worry. Tidak perlu ada kekhawatiran besar. Ini hanya bengkak saja dan tidak perlu ada jadwal tes berikutnya. Istirahat akan cukup. Wah gila, syukur banget deh si Barella nggak cedera panjang. Nggak bayangin gua nggak ada Barella dan Calhanoglu bisa kembali lagi di pertandingan berikutnya. Cuma ada Bastoni, Perisic sama siapa ya? Bastoni, Perisic, Vidal. Itu satu pemain kalau kena kartu kuning mereka akan absen di pertandingan berikutnya. Kita masih berpeluang tanpa 3 pemain itu. Semoga Gosens bisa bisa segera menemukan permainan terbaiknya ya, biar bisa menggantikan Perisic kalau nanti kena kartu kuning. Tadi malam si Gosen udah siap-siap di pinggir lapangan, taunya yang diganti malah Barella ganti Vecino, kasihan banget. Oh, ini menarik banget. Inzaghi bilang, I want to thank our fans for making us feel at home. Terima kasih banyak untuk fans yang telah membuat kami merasa seperti di rumah. Iya betul banget, di kandang Udinese kemarin penuh penonton Inter, gokil banget. Kita punya 4 pertandingan sisa. We have 4 match left to play. We were in good shape and we will keep fighting right till the very end. Kita punya 4 pertandingan sisa dan kita akan berjuang sampai dengan akhir pertandingan. 4 pertandingan sisa itu berarti termasuk lawan Juventus ya, karena kan seharusnya cuma sisa 3 lagi. Kita masih ada Coppa Italia. Semoga Coppa Italia kita juga bisa juara deh. Ini kita benar-benar nunggu Milan tergelincir. Kemarin lawan Udinese itu menunjukkan mental banget. Kita main ketika Milan sudah pasti membungkus pertandingan. Jadi kalau kita kalah semakin melebar, menang ya udah tetap aja di peringkat 2. Tadi malam tuh pertandingan yang sangat menguras mental. Untuk teman-teman bagaimana analisisnya? Dari pertandingan Milan 3, apakah optimis tergelincir untuk AC Milan? Lalu untuk pemain-pemain kita, gimana ya? Ini si Barella, jangan sampai cedera deh. Kita 3 pertandingan terakhir nih, terutama final Coppa Italia sangat penting banget. Jangan sampai ada yang absen. Semoga Bastoni cepat sembuh. Sekali lagi minal aizin wal faizin. Mohon maaf konten-konten yang tidak berkenan. Banyak gua ngomong banyak juga kan yang suka kesel gua nggak nyiapin topik dengan baik, karena tujuan di sini adalah cerowetin Inter bareng-bareng teman-teman semua. Yang mau gabung grup Telegram, grup WhatsApp, silahkan ada di sini barcode-nya, scan aja atau di kolom deskripsi gua tulis untuk linknya. Jangan lupa untuk yang giveaway, teman-teman mohon bantuannya untuk komen di konten-konten gua biar banyak engagementnya. Terima kasih, sampai ketemu di cerowetan berikutnya. Bye bye, thank you.